Iya, halo, ketemu lagi di konten 7 kali puasa, 7 kali lebaran tak pulang-pulang. Dan ya kali ini episode ke-8. Sorry. Alhamdulillah sudah masuk episode ke-8, bisa konsisten upload terus sampai ke episode ini. Ya bagi yang sebelumnya belum tahu, perkenalkan saya Fitra dan saya adalah seorang perantau dari Ternate Maluku Utara yang sudah menghabiskan 7 kali puasa, 7 kali lebaran secara berturut-turut di perantauan. Jadi di konten ini saya pengen berbagi cerita aja, pengen sharing terkait dengan pengalaman saya selama berada di perantauan, bagaimana cara survive. Ya, dan kali ini sudah di episode ke-8. Memang di episode kemarin saya cerita tentang kepulangan saya ke Indonesia. Dan kemudian alhamdulillah beberapa bulan kemudian setelah pulang, saya kembali lagi ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan, dan kebetulan diterima di salah satu perusahaan di Jakarta. Jadi diterimanya juga pada awal benar-benar awal bulan Ramadan di tahun 2022 ya. Waktu itu kalau nggak salah awal Ramadannya adalah tanggal 2 April, dan saya alhamdulillah diterima bekerja sejak tanggal 1 April. Ya, jadi memang singkat cerita, karena waktu itu ditaruh di sebuah proyek di Dan Mogot dan tinggalnya di Depok. Jadi memang setiap hari itu harus benar-benar bolak-balik dari, bisa dibilang lintas provinsi ya, dari Jawa Barat, Depok Jawa Barat, kemudian ke Jakarta, kemudian akhirnya hingga ke Dan Mogot yang sudah mau mengarah ke arah Tangerang sana. Iya, jadi alhamdulillah selama 30 hari berpuasa dengan amanah baru, dengan pekerjaan baru, tidak begitu banyak tantangan. Ya mungkin tantangannya adalah baru diamanahkan sebuah pekerjaan saja. Tapi alhamdulillah pekerjaan lancar-lancar saja sampai hari terakhir di bulan suci Ramadan. Pun juga dengan puasa saya yang alhamdulillah memang sejak SMP kelas 2 itu tidak pernah bolong sampai saya berada di Depok tahun 2022. Dan ya mungkin setelah sebulan bekerja di satu proyek ini, alhamdulillah sewaktu mau lebaran itu dikasih kayak bingkisan gitulah ya, bingkisan lebaran dari klien. Kebetulan di Dan Mogot sana kayak dikasih box besar gitu, kayak parcel gitu, dan alhamdulillah isinya tuh kayak makanan-makanan, kemudian ya sebagian besar makanan sih. Jadi bisa cukup mensuplai kebutuhan saya selama, bisa dibilang selama lebaran ya. Dan kalau ingat cerita pertama kali saya lebaran di Jogja, itu kan agak kesusahan nyari makanan. Nah, ini sudah ada makanan gitu, tapi pada saat lebaran itu kayak masih terasa ada yang kurang gitu. Jadi akhirnya saya ingat waktu itu kan, waktu di Jogja kan ada Gojek bilang kalau sepi di kos-kosan mending ke mall aja gitu, karena mall pada waktu itu buka. Nah, jadi saya coba implementasikan itu di Depok. Dan ya setelah paginya sholat, kemudian video call sama keluarga di Ternate, kemudian coba bikin beberapa makanan dari bingkisan yang diberikan oleh klien, kayak ngerasa ada yang masih kurang aja gitu. Jadi akhirnya coba iseng mesen Gojek ke, ya ojek online gitulah ya, ke salah satu mall yang ada di Depok ya, mall yang cukup besar, yaitu Margo City. Dan saya cukup terkejut karena memang pada waktu itu juga saya pesan
ojek online itu sekitar jam 10.30, setengah 11. Dan apa sewaktu ke Margo City Depok itu ternyata banyak orang gitu, banyak keluarga yang apa ya, mereka kayak pergi ke mall belanja apa gitu. Dan beberapa tempat yang ada di dalam mall, apakah baik itu kafe maupun tempat belanja lainnya, itu sebagian besar buka ya. Jadi kayak menemukan satu tempat yang ramai gitu, tapi yang bisa saya akses secara publik gitu. Akhirnya ya sudah, saya ini sekalian tips juga buat teman-teman yang mungkin merasa masih kesepian ketika hari Lebaran. Jadi jangan takut sebenarnya. Jadi ketika selesai Lebaran, mungkin setelah selesai video call, kalau merasa masih sepi di kos-kosan atau di tempat tinggal, mungkin bisa ke mall-mall terdekat gitu, karena biasanya banyak orang berkumpul di sana gitu. Ada keluarga-keluarga, ya keluarga besar, mungkin beberapa apa ya, kayak komunitas mahasiswa dari daerah itu ya, mereka pada menghabiskan waktunya di mall-mall gitu, seperti tempat pusat perbelanjaan dan sebagainya. Nah ini mungkin bisa jadi tips bagi teman-teman yang berada di luar. Dan ya sudah, akhirnya karena rame ya, saya coba iseng-iseng keliling mall, terus cuman sekedar browsing around aja, cuman sekedar lihat-lihat, barangkali ada yang bisa dibeli gitu. Dan pada akhirnya ya udah masuk ke dalam bioskop sih, nonton random aja, nonton film random aja tuh. Itu saya lupa film apa gitu, sampai 1,5 jam sampai siang. Kemudian siangnya makan di salah satu gerai ayam goreng juga ya, yang ada di dalam mall, yang memang bisa dibilang cukup ramai juga. Tapi alhamdulillah bisa dapat makanan yang lezat gitu ketika hari Lebaran, jauh dari keluarga dan juga orang-orang tercinta. Ya terus kemudian sambil makan ayam goreng, ngeliatin keluarga-keluarga, orang-orang berlalu lalang di mall. Kemudian setelah itu saya nongkrong di salah satu kedai kopi juga yang memang buka pada saat hari Lebaran. Sampai akhirnya balik ke kos-kosan itu sekitar jam berapa, jam 2 atau jam 3 siang. Dan balik ke kosan udah ada bapak kosan ya, karena memang beliau yang jaga di kos-kosan ini kan. Paginya beliau tuh pulang ke tempatnya juga di dekat-dekat Depok lah. Saya lupa daerah Sawangan apa daerah mana gitu. Jadi sudah terobati lah, sudah tahu bagaimana triknya menyiasati kesepian sewaktu hari pertama Lebaran. Selebihnya ya udah tinggal dipakai untuk istirahat. Kemudian malamnya juga ya orang-orang mulai rame lah ya, ada beberapa orang makan atau toko yang mulai buka di sekitar kos-kosan. Kalau nggak biasanya saya GoFood aja sih. Terus ya udah, selebihnya waktunya dipakai untuk apa untuk main game sih, atau mungkin sekedar membaca beberapa artikel, atau mungkin ya kayak pembelajaran self learning sendiri lah untuk beberapa hal yang memang saya pengen belajar sih. Jadi ya itu mungkin bisa jadi sekedar tips juga ya buat teman-teman. Jadi ketika berada di perantauan, khususnya di Indonesia, jangan takut kesepian, karena sebenarnya ada yang bilang ada yang pulang kampung, tapi ya mungkin ada orang-orang yang kampungnya adalah di mana tempat-tempat di mana teman-teman berada gitu. Misalnya mereka pulang ke Depok, Jakarta sebagainya. Walaupun sebenarnya Jakarta akan jauh lebih sepi ya ketika Lebaran, tapi pasti ada orang yang pulang ke Jakarta dan sebagainya. Nah itu mereka biasanya kumpul keluarga ya paginya mungkin di rumah gitu, tapi kalau misalnya bosan, mereka biasanya ke pusat-pusat perbelanjaan atau kayak mall-mall gitu, untuk ya mungkin mencari refreshment yang berbeda gitu dibandingkan dengan stay di rumah atau ketemu dengan tetangga dan sebagainya. Ya itu sekaligus merekap
pengalaman saya selama 4 tahun berturut-turut. Jadi dari mulai pertama kali di Jogja puasa sama Lebaran, kemudian 2 tahun setelah itu menghabiskan waktu di Boston di Amerika, dan kemudian pulang tahun 2022 dan menghabiskan waktu puasa dan Lebaran juga di kembali ke kota Depok ya, karena ada pekerjaan yang harus dilakukan di sini. Ya semoga tadi ada beberapa tips yang mungkin bisa jadi semangat buat teman-teman juga yang menghabiskan waktu puasa dan Lebaran jauh dari keluarga. Oke, nanti kita mungkin akan lanjut lagi ke episode ke-9 dengan cerita yang berbeda sewaktu merantau. Oke, terima kasih.